saya ulang ya. Yesus itu punya ibu kandung namanya Bunda Maria. Yesus tidak punya bapak kandung. Setuju atau tidak? Kalau setuju silakan dijawab, kalau tidak silakan juga dijawab. Jawab dulu setuju atau tidak. Yesus punya bapak kandung, Roh Kudus. Yesus tidak punya bapak kandung. Roh Kudus. Roh Kudus dari Oh, Bapa. buset, Yesus punya bapak kandung. Ini tambah parah lagi nih. Tambah parah. Ini parah nih, ini parah nih. Aduh. Ini Parah nih. ini parah nih. Lahir dari Bapa. Ini parah ini. Lagi parah. Allah. Asal Semua ini setuju, Bunda Maria itu punya anak kandung namanya Yesus. Kalau Dokter Adi, kenapa Anda mengingkari kalau Bunda Maria punya anak kandung? Silakan. Saya jawab dengan data ya. Iya. ya. Yang saya tahu anak kandung adalah anak yang dilahirkan dengan hubungan suami istri, bertemunya sel sperma dengan sel telur. Jadi di dunia ini ada pinjam rahim. Seorang si A dan si B ingin meminjam rahim si C. Si C melahirkan itu bukan anak si C. Data dari mana lagi ini? Ya, pinjam rahim ada ya. Jadi contoh, si A laki-laki, si B perempuan. Tetapi perempuan si B tidak bisa melahirkan, dia pinjam rahim si C. Iya betul Poligami, itu. Dok. poligami. Betul. Nah, bisa. Poligami. Nah, Tidak, dengar benar. Dulu. Saya kan menerangkan secara medis yang saya pahami. Jadi sebelum saya terangkan selesai jangan dipotong. Ya. Jadi si A laki-laki, si B perempuan, ternyata mereka nggak bisa memiliki anak dan setelah pemeriksaan dipinjamlah rahim si C. Setelah sel Lebarlah penjelasannya. sebentar. Sperma laki si A dengan ovumnya si B ditaruh di rahim si C. Melahirkanlah si C. Itu anak si A dan si B, bukan anak si C. Bisa terima nggak? Oke. Itu bayi Ya, tabung. gini, Dok. Iya, Dok. Oke. Bayi tabung Dok, ya. sebentar ya. Sebentar izin lagi gantian ya. Nah, belum saya jelaskan. Buset. Aduh. Belum jelas. Gini ya, Dok. Ini mau maghrib Saya mau nih. Waktu jawab. kita terbatas. Aku mau nanya ini ya, Ntar Bandi. dulu. Aduh. Ntar dulu. Sabar. Kelar. Hanya mendengar Jangan pindah suaranya. topik dulu. Yesus Pak ini Hadi, Udahlah, dulu panjang itu bisa sampai Pak pagi Hadi, kalau sholat dulu, masih Pak. bertahan. Nah. Udahlah kita saling menghargai aja Taruh, pendapat yang berbeda. Taruh, Nggak bisa kita taruh, Pak memaksakan. King. Ini kita 5 menit, 10 menit lagi maghrib. Dengerin dulu. Silakan. Karena ada satu video itu nggak bisa dicampur-campur satu topik. Gitu ya. Pak Andi, silakan. Jadi Salah. Yesus itu punya ibu kandung. Yesus tidak punya bapak kandung. Setuju nggak Dokter Adi? Jadi saya akan menjawab dengan data yang tertulis. Nggak setuju atau Bukan tidak? Saya jawab dengan data, ya. Jawab dulu Siapakah setuju atau Yesus? tidak? Siapakah Yesus? Tunggu dulu. Siapakah Yesus? Ya kan? Gimana sih nggak mau dijawab dulu baru Ya, saya jawab, tapi jangan gini Pak Handi. Jangan dibatasi. Pertanyaan Bapak harus saya jawab dengan isi pikiran Bapak. Jadi pikiran Bapak itu Saya ulang ya. Jawab. Ya, saya ulang ya. Yesus itu punya ibu kandung namanya Bunda Maria. Yesus tidak punya bapak kandung. Setuju atau tidak? Kalau setuju silakan dijawab, kalau tidak silakan juga dijawab. Jawab dulu setuju atau tidak. Yesus punya bapak kandung, Roh Kudus. Yesus tidak punya bapak kandung. Roh Kudus. Roh Kudus dari Oh, Bapak. buset, Yesus punya bapak kandung. Ini tambah parah lagi nih. Tambah parah. Ini parah nih, ini parah nih. Aduh. Ini Parah nih. ini parah nih. Lahir dari Bapa. Ini parah ini. Lagi parah. Allah. Asam pajan ya lo dengan di. Allah. Jadi gini, saya terangkan Asam dulu. pajan ya lo dengan di. Belum maghrib dikit lagi. Oh, Gini, saya terangkan dulu. pada. Jadi, Ini parah nih. Yesus punya sperma bapak kandung namanya Roh Kudus. Ini parah. nih. saya terangkan dulu. Yesus kan lahir dari bani Allah. Itu Roh Kudus. Jadi bapaknya Bapa di sorga. Katanya Roh Jadi, Kudus. Roh Kudus jadi sama. Roh Kudus jadi- itu bani Allah. jadi bapaknya Yesus itu yang ada di dalam Lukas. Roh Kudus yang ada di dalam Lukas dipenuhi Roh Kudus. Lukas 1:15. Itu bapaknya Yesus.
Lukas 1:15 saya baca dulu. Ya, buka Pak. Karena data-data itu kan harus tertulis. Lukas Iya, betul, 1 Pak. ayat 15. Iya ya, Lukas Yesus, 1:15. menurut Dokter Radi, Yesus tidak punya ibu kandung, tapi Yesus punya bapak kandung namanya Roh Kudus. Buset dah. Sebab ia akan besar di hadapan Ini Tuhan parah dan nih. ia akan minum anggur atau minum minuman Kalau- keras dan ia akan Terguncang, penuh dengan King. Roh Kudus King Richard, jangan terguncang. Ya, benar. Nah, Benar. berarti ini kan Yohanes ini kan sebelum Yesus lahir. Ya kan? Nah, berarti bapaknya Yesus ini, Roh Kudus ini sudah ada di dalam dirinya Lukas, dipenuhi Roh Kudus. Itu bapaknya. Jadi Yohanes sebelum Yesus lahir, gimana pernyataan Bapak? Lah, yang duluan lahir siapa Pak? Yohanes atau Yesus? Yesus. Hah? Salah. Yesus. Salah Pak, Roh Kudus dulu Lu. Pak. Salah. Jadi kita baca Yohanes 1 ya. Jadi gitu Pak. Jadi ini harus diteliti. Yang duluan lahir adalah Yesus. Itu pernyataan dari Yohanes. Buset. Dia ada sebelum aku ada. Itu kan kata Yohanes. Ini ceritanya lahir Pak, bukan masuk di Yohanes 17:5 nomor 6. Bukan Yohanes 1. Ini kelahiran Pak, kelahiran. Kelahiran Yohanes dan Yesus siapa dulu lahir Pak? Bukan sebelum Yohanes. Yohanes Pak. Yohanes. Bapak ini gimana Kalau Dokter yang- Adi ini? Kalau yang di Injil yang dibilang aku ada sebelum dia ada, itu pernyataan Yohanes tentang keilahiannya Yesus. Ya, benar. Nah, gitu. Jadi bunyinya Pak di situ kalau Yohanes 17 nomor 5 dan 6 itu Bapak buka lagi dong. Itu maksudnya apa? Yang dimaksud dengan sebelum dunia ini ada gitu loh. Harus masuk di dalam Yohanes 17 nomor 3, nomor 4, nomor 5 terus sambung ke nomor 6 gitu loh, Pak. Jadi gini Gimana ya, sih, Bapak? ya gini ya, Dokter Adi mengatakan bapaknya Yesus itu bapak kandungnya Yesus adalah Roh Kudus. Artinya waktu Yesus dibaptis ada merpati di atas kepala Yesus. Jadi waktu Yesus dibaptis, bapaknya Yesus pernah menampakkan diri menjadi merpati menyaksikan anaknya dibaptis, betul? Betul Dokter Adi? Gimana Pak? Jadi bapak satu-satu kandung dulu. Yesus, Satu-satu, dengerin Bang, saudara. saya ulang ya. Jadi bapak kandung Yesus pernah menjadi burung merpati di atas kepalanya dia, menyaksikan anak kandungnya dibaptis oleh Yohanes, betul? Jadi saya terangkan ya. Ya kok Jadi diterangkan, yang tinggal dibetulin. Yang saya terangkan tadi, sebentar. Jadi artinya Pak Handi, kalau Bapak bertanya, saya jawab. Beri kesempatan untuk menjawab, ya. Kalau hanya Bapak bertanya, Bapak jawab sendiri, nggak perlu ada kami di grup ini kan? Enggak Gimana? menjawab, Pak. Ya, gitu. Jadi Bapak bertanya, jangan Bapak menjawab. Ya, Enggak, saya nggak akan menjawab. menjawab Pak, dengan data-data. Jadi, Dokter Adi jadi nggak menjawab. tadi untuk Pak Asidik, Yohanes 1:15 saya bacakan ya. Ini pernyataan Yohanes. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, Ini parah nih. katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Memang secara kelahiran di Lukas itu 6 bulan setelah Yohanes Pembaptis lahir, baru Yesus lahir. Ah, iya, Tetapi- betul itu yang ditanyakan gitu loh, Pak. Kalau Bapak balas di sebelum dunia ada, gini kan bunyinya. Oleh sebab itu ya Bapak, Yohanes 17 nomor 5 nih. Oleh sebab itu ya Bapak. Iya bentar. Ini sebelum dunia ada ini. Sebentar dong, dikit lagi lah. Gantian dong, Pak. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia gitu loh. Nah, Yohanes 17 nomor 5 lanjut ke Yohanes 17 nomor 3 gitu loh Pak. Dari Yohanes 17 nomor 3 kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Terus masuk di 4, masuk di 5 dan masuk di nomor 6 tadi gitu loh Pak. Bukan berarti sebelum dunia ini ada. Bukan begitu Pak. Gimana sih Bapak membaca nih? Pak Sidik, aku Untuk baca untuk Yohanes saudara-saudara Muslim selamat menjalankan sholat maghrib. Iya Pak, ya. Udah Pak, kalau di Makassar kalau udah sholat, nih. Silakan sholat. Kalau nggak sholat, saya akan baca Yohanes 1, Pak, bukan Yohanes 17. Jadi Yohanes 1 ayat 14 sama 15 saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara Bung Adi, kita hargai dulu, kita silent dulu, karena ini lagi maghrib, kita silent dulu, kita hargai dulu untuk teman-teman Muslim. Nggak apa-apa. Saya udah kalau di Makassar udah lewat dari tadi.
Udah masuk jam 7. Terusin aja kan Makassar udah. Makassar udah. Jadi Terusin gitu. aja. Di sini saya udah subuh kok. Gimana? Jadi teman-teman kalau sholat dulu lah. Ya. kita Enggak Pak, hargai. di sini saya Dokter Andi, gini, Yep. dengar. Gini, kalau kita berbicara konsep ketuhanan, biar 1 tahun nggak akan ketemu. Nggak Ketemu, ketemu. Kenapa? Karena, dengar dulu saya ngomong. Karena iman dan logika tidak akan ketemu. Percaya Bukan deh. begitu Pak, bukan begitu. Iman Katanya dan dokter logika tidak akan ketemu. Pak, katanya dokter Adi ini bapaknya Anda Yesus Roh berbicara Kudus. logika. Bentar dulu Kita dong ini Pak. iman. Iya Sulit, bentar Pak. dulu Nggak Mak. akan Dari ketemu. Iya, sahabat gantian dong Pak King. Aduh Bapak King ini kayak bocor Pak halus. King, Udah, Ini. kita ngomong. Nggak akan Iya, ketemu. Gini. Gini maksudnya dokter Adi sekarang saya tanya ke Pak King. Sekarang saya tanya ke Pak King ini. Ustaz Sidik. Sekarang saya tanya, ini dokter Adi kan mengatakan gini, sementara tidak tertulis Bapak Yesus itu Roh Kudus. Mana tertulis Pak Bapak Yesus Roh Kudus? Aduh. Itu yang dari dokter Adi tuh katakan lo. Nah, silakan Ya, Pak ini King. dokter. Ya Hmm. itu kan tadi ada ngomong intinya konsep ketuhanan itu nggak ketemu. Kita itu berbeda. Iman dan logika tidak Dan akan takwa. ketemu. Iman Bu. itu kepercayaan, keyakinan. Iya Pak, Logika, makanya kita nalar. diskusi kan Akal kita manusia diskusi. itu terbatas. Karena kita tidak bisa melampaui apa yang Tuhan berkehendak kepada kita. Kita tidak tahu. Karena Allah Tuhan itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Manusia tidak bisa menjangkau. Tadi Pak Dokter Adi itu nuntut ke Dokter Handi mau nanya anunya apa namanya yang tertulis. Nah sekarang saya minta loh, mana Ya memang ada tertulis. Roh Ya, Kudus itu ada Bapak tertulis. Yesus. Ibu Mana ada, coba? ada tertulis. Coba saya lihat. Ada. Mana? Ada Roh Kudus tertulis Bapak Yesus. ibunya. Ada di situ. Bukan. Yang Dokter Adi katakan tadi, Roh Kudus itu Bapaknya Yesus. Mana tertulis Roh Kudus Bapaknya Yesus? Bukan Bapak. Lu bukan tadi Dokter Adi bapaknya. mengatakan Pak King. Itu Iya, si Adi yang ngomong, Pasti. dokter Iya, yang Dokter ngomong, Adi yang saudara katakan. aku. Makanya saya ini pegiat Ya, pegiat oke pembaca lah. gitu loh. Karena Pak, gini, Pak Sidik. Yesus lahir itu itu proses karya Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Melalui Jangan dulu roh. masuk di situ Pak. Yang saya minta ke Dokter Adi, mana tertulis bahwasannya Bapak Yesus Roh Kudus. Saya minta dong itu. Sama seperti Pak Dokter Adi tuntut ke Dokter Handi tadi mengatakan mana datanya. Saya minta dong datanya. Padahal kami sudah memberikan data. Coba Bapak tunjukkan di mana Bapak Yesus Roh Kudus itu. Iya kan? Gitu loh Pak. Silakan Tadi Bapak kan Pak Dokter Adi Dokter cari. Adi sudah jawab. Pak Sidik, kayaknya Pak King Rikat mau diskusi. Jadi kalau kita longgar, nanti saya akan jawab dengan data-data. Silakan Pak King Rikat diskusi. Ya, saya nyimak. Gimana? Gini, saya mau diskusi Makanya, nih, Pak. ada Jadi bagaimana Pak? Nggak ada ya? Nggak ada ya Dokter Adi? Saya mau jawab, tapi Pak King kan mau... Enggak apa-apa, jawab aja Pak. Di mana? Di mana tertulis? Biar aja dulu Pak King. Di mana? Di mana? Saya mau terangkan ya. Iya, di mana? Enggak, iya. Datanya di mana? Di mana Bapak Yesus Roh Kudus? Silakan Pak, tertulis ya. Saya terangkan dulu ya. Saya terangkan Ya. dulu. Jadi karena kebetulan saya dokter, seorang manusia lahir dari benih, yaitu sperma. Saya minta data Pak ya. Tapi di Yohanes dalam- berapa, Lukas berapa gitu ya. Saya tunjukkan nanti. Benih di dalam firman Tuhan adalah di Lukas 8 ayat 11, benih itu adalah firman Allah. Ya. Jadi makanya yang lahir dari benih Allah akan dianiaya oleh yang lahir dari benih manusia. Udah Pak? Udah? Ya. Oke. Jadi Mana datanya Pak? Lukas berapa? Yesus itu Roh Kudus Bapaknya Yesus. baik. Jadi di Matius 1:18 itu kan dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Jadi makanya Yesus berkata, Bapakku yang di sorga. Jadi Pak, bapaknya yang Yesus itu, bapaknya Yesus itu Bapak di sorga. Bapaknya Itu Yesus. Bapak Pak, kandung. yang saya minta tertulis Roh Kudus Bapaknya Yesus mana Pak? Nah, Seperti jadi yang saya tertulis terangkan. Matius 1 nomor 1. Saya setuju dengan Pak King tadi. Setelah saya tampilkan data, Bapak tidak akan mengerti. Makanya Yang saya minta yang terjemahkan. tertulis Pak, Yesus itu Bapaknya Roh Kudus. Ya, Mana, Pak? Gini Pak Sidik, Yesus kan Pak Sidik. Memang Ya. kadang tidak ada tertulis tapi tersirat.
Bapak Ingat ini ya, gimana tersirat. sih? Tersirat enggak secara tertulis. Tetap Secara Pak, literasi tidak ada. secara memang. yang secara saya pembaca Pak, di situ tertulis itu Yesus itu anak Abraham, anak Daud, nggak nyambung juga Iya. Pak. Nah, anak Abraham, anak Daud, itu yang tertulis. Nah sekarang Iya, kalau tapi- saya bisa tanya sesuai dengan konteks yang tertulis Pak, sekarang dari mana Abraham menikahi Maria Kalau Pak? diartikan secara harfiah tidak bisa. Emang Abraham punya anak? Enggak kan? Iya Kan? kan? Daud punya anak. Punya Loh, anak Yesus loh, itu langsung yang kan tertulis, tidak. Pak. Yesus Oleh anak Abraham, anak sisa Daud. keturunan. Itu makanya Lah. yang saya katakan tadi itu tersirat, itu hanya Nah, pemakaian makanya, kata-kata Pak. yang supaya mudah dimengerti. Makanya saya minta di mana Yesus itu tidak bapaknya ada. Roh Kudus. Tidak ada, itu tertulis, itu tersirat. Padahal di Pak. situ di dalam Pak, jadi di situ bapak bukan anak, ya bapak bukan anak, anak bukan bapak bukan putra, putra bukan Roh Kudus bukan bapak. Gitu yang di situ kok tertulis bapak Yesus Roh Kudus mana Pak? Gimana sih, Begini, Pak konsep Adi ini? ketuhanan Pak Sidik, konsep ketuhanan hakikatnya adalah satu Allah, ya kan? Tapi tiga pribadi. Allah Makanya Bapa, Pak Adi, Allah kalau Anak, nggak dan ada Roh jangan Kudus. asal-asal ngomong loh. Ini diskusi loh, bukan asumsi iya. Pak Adi. Ini Ya, memang. mereka mengacu ke Wanes ini. Ini mengacu ke Wanes ini berdua. Saya Udahlah, sudah ini- menjawab dengan data-data, tapi yang saya Bukan jawab itu data-data yang minta tertulis mana loh. Bapak kan ini Maria mengandung dari Roh Kudus loh. dari Pak, dari Ya, dari Roh Kudus, dari Ya. bukan Bukan dari Yusuf, bukan suami istri. Jadi kalau jadi kalau dari Roh Kudus ini sekarang bapaknya berarti bapak kandung. Berarti Roh Kudus sesuai yang tertulis dalam Matius 1:18, berarti Roh Kudus sama Maria hubungan biologis. Ya. Hah? Hubungan biologis, bukan hubungan biologis, tidak ada hubungan biologis. Makanya Nanti, aku bilang, Pak, terus? jangan dipahami dengan pemahaman Bapak. Jadi Bapak tidak akan mengerti itu terus. Bukan, Bapak asal-asal bicara, Pak. Sementara nggak Tapi tertulis. saya Setelah kami jelaskan, minta tertulis mana, setelah Bapak nggak bisa saya tunjukkan jelaskan, gitu loh. Sudah saya Matius 1 ayat 18 itu udah jelas. Lukas 1 ayat 26 sampai 28 udah jelas. Malaikat berkata akan mengandung. Bapak jangan Yohanes cuma 1 mau ayat menang, 1, Yohanes 1 ayat 18 sudah jelas. cuma mau Tapi menang Bapak perdebatan asal-asalan Bapak jawab. Padahal nggak ada tertulis. Bapak menambah-nambah firman Tuhan itu. Firman yang ada di dalam itu Bapak tambah-tambah gitu loh. Bapak tambah, Bapak kurang loh. Nggak tertulis loh. Itu dari Roh ada Kudus loh. tertulis. Dari Roh Yang Kudus tertulis bukan itu bapaknya Bapak Yesus. tidak ngerti. Ah susah nih. Bapak, bapaknya Yesus. Berarti Ya, kalau Sidik, kalau tidak kalau harus kalau juga ada Yusuf tertulis, Pak Sidik. kalau Yusuf Itu kan kalau Yusuf tersirat. dari biologis, tidak dari biologis. Berarti kalau Roh Kudus dari biologis, Pak. Halo Pak Sidik, itu nggak ada tertulis, tapi tersirat. Paham yang dibilang tersirat, Pak? Tersirat, Pak. Saya nggak berbicara tersirat tersurut, Pak. Saya Tidak berbicara ada yang data. tertulis. Dan data, Pak. Kalau cuma berbicara tersirat, saya juga bisa mengatakan saya anak Tuhan. Iya, tersirat kan? Yang saya minta Katakan data anak loh. Tuhan, coba. Dari mana? Coba, Makanya tersirat kalau dari Bapak mana? beranalogi begitu, saya juga bisa mengatakan begitu, Pak. iya, Kita kan tertulisnya diskusi kan- ini pakai data. Ya. Datanya mana, gitu loh. Tidak semua itu ada tertulis, Pak. Tapi semua itu sebagian tersirat. Seperti contoh nih. Saya Udah kasih kayak contoh lagu aja, Pak, tersirat. Allah merendahkan diri, ya kan? Allah merendahkan diri menjadi manusia. Allah itu kan pencipta. Iya kan, pencipta manusia. Saya mengatakan Allah merendahkan diri Pak, menjadi Pak. manusia. Iya, Ada beda, nggak ayat beda. di Alkitab merendahkan diri? Beda Tidak konteksnya ada, itu, cari Pak. ayatnya Beda. Allah merendahkan Bukan diri. ini. Tapi itu dikatakan tersirat. Seakan-akan Ini. memang Allah menjadi Pak. manusia, Pak, dia beda. merendahkan dirinya. Itu Pak, beda dikatakan konteksnya di tersirat, sini. Pak. Di Tidak sini tertulis. tertulis turun dari Supaya Roh bisa Kudus, dimengerti. dari Roh Kudus, bukan bapaknya Yesus yang masuk ke dalam Yesus. Tidak ada Dari kalau Roh secara Kudus. tertulis, Pak. Tidak Turun. ada. Loh, Kalau iya, tersirat, memang iya. tidak menjelaskan. Karena dia kan dari Aduh, Roh Bapak. Kudus. Jelas. Iya, dari Roh Kudus, bukan bapaknya Iya. itu Roh Kudus. Itu yang tertulis, makanya saya minta ke Pak Dokter Dia Adi. Mana Pak mengatakan Dokter Adi? Udah Bapak. kabur. Pak Sidik kan yang mengatakan Bapak. Bukan, Dokter Adi yang mengatakan loh. Mana Gini. Dokter Adi tadi? Udah kabur. Sudah, Dokter Adi sudah nggak ada nih. Saya mau bertanya ini. Nah, silakan. Ada. Aku bertanya ya, gantian ya. Anda bertanya Iya, terus iya. nih. Iya, Oke, iya, iya, siap. Pak, ya. Ya, siap. Siap. Hah. Ada Bang Andi situ? Lagi Udah, sholat. Pak, tanya aja, Pak. Apa nanya aja, Pak. Oke, gini ya. Saya cerita sedikit ya. Ini Oh, ada cerita di menanya, TikTok. Pak.
Ya nanti saya bertanya. Ada di TikTok ya, ada seorang ibu pegawai bank di TikTok. Dia curhat ya di TikTok. Ya kan, dia pegawai bank konvensional lah, bank pemerintah gitu kan. Dia menanggapi pernyataan salah satu ustadz bernama Adi Hidayat. Ya kan? Iya. Adi Hidayat waktu ceramah ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana apa hukumnya orang kerja di bank? Adi bertanya, Adi Hidayat, Pak Ustadz, ada riba nggak di situ? Ya kan? Terus dia bilang, riba tahu kan? Riba ya? Iya. Bunga ya? Kan bank ada bunga. Iya ada, berarti haram. Menurut Ustadz Adi Hidayat. Ya kan? Terus ini ibu, kalau kerja di bank itu haram karena ada riba, ada bunga, berarti semua sektor UKM, semua sektor usaha juga haram. Kenapa bilang dikatakan haram? Karena UKM, sektor usaha, ambil pinjam duitnya juga di bank. Jadi semua itu haram. Sekarang saya mau tanyakan, antum semua, kalau ada bank semua juga sekalian, menurut Anda kerja di bank itu haram apa enggak? Haram. Kenapa? Jelaskan menurut pandangan Anda. Silakan, Pak Sweet dulu. Tadi Bapak udah jelaskan kan? Ini haram, ini haram. Nah, Bapak nanya, kerja di bank haram apa tidak? Haram. Haram. Udah. Kerja di kafe, kalau kerja di kafe haram nggak, Pak? Haram. Enggak. Jadi semua jadi semua kerja. Kalau tambah maksiat itu Pak, kayak di kafe-kafe itu tambah Bukan kafe dong. Ya, haram. Bukan diskotik, Jadi semua sektor usaha seperti Pertanyaannya biar industri, ini saya ya kan, lurusin. sektor usaha itu haram dong. Sektor usaha apa dulu Pak? Ini Iya, kita harus UKM, kalau kajian ya. tentang bank Seperti- itu Pak panjang seperti memang ya, gorengan, penjelasannya gitu loh. keripik itu, Karena ada ya bunga kan, di situ. dijual. Itu haram juga dong jadinya. Oh beda Karena Pak kalau mereka- pas tentang jual karena beli mereka beda lagi pinjam Pak. dari bank. Beda lagi kalau jual beli. Pertanyaan Iya, dia gini, maksudnya gimana? pertanyaan dia gini, saya lurusin. Kenapa riba itu dibilang haram? Itu pertanyaannya sebenarnya. Nah, jadi gini. Tidak, ya betul itu jadi juga. Tapi termasuk kalau bank dikatakan haram, kerja di bank haram, semua sektor usaha, industri itu juga haram. Kenapa? Karena mereka berhubungan dengan bank. Pak, saya pedagang loh Pak. Tapi saya nggak minjem duit di bank. Karena saya oke. tahu bahwasanya. Sebentar dulu. Sebentar dulu dong, Pak. Kalau yang lain, Sebentar sektor dulu. usaha yang lain. Satu-satu Loh, Pak. sebentar silakan. dulu. Bapak memukul rata bahwasanya semua orang pedagang itu minjem duit di bank. Tidak seperti itu Pak. Kalau unsur yang Bapak bilang haram apa tidak, kenapa bank itu haram? Karena menimbulkan yang namanya riba. Itu peminjaman Pak. Pada saat pinjam itu bunganya berlipat ganda. Yang dicicil memberatkan. Ada konsekuensinya. Begitu Pak. Terus apa lagi? Jadi termasuk properti itu haram juga Pak ya. Properti Jual beli yang rumah minjam. ya. Dengerin dulu, properti seperti apa konsepnya. Kalau properti, orang pada saat investor membuat rumah, lalu bank yang membayarnya untuk dijual, itu tidak riba. Tapi kalau properti yang minjem duit di bank untuk membangun usahanya, lalu dia jual secara pribadi, lalu menyicilkan, itu ikut riba namanya. Oke. Itu di dalam Jadi Al-Quran semua Pak. Al-Quran sektor Al-Imran. usaha, Bentar, Pak. dengar. Ini Di dalam Semua sektor Al-Quran. usaha yang Bentar, Pak. Di meminjam dalam uang di bank itu ini haram. obrolan apa ini? Gitu ya. Apa? Nggak penting. Iya. Semua sektor usaha yang meminjam uang di bank itu haram. Oke? Setuju ya? Termasuk ya rental mobil ya kan, termasuk perhotelan, properti yang pokoknya berhubungan dengan bank itu. Jadi haram gini, di semua. dalam Oh, tidak begitu bahasanya. Di dalam Tidak begitu bentar, Bes. bahasanya. Bes, saya kasih dalil dulu Tidak sedikit ya. begitu. Iya. Di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 130 tentang larangan riba ya, begini bunyinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan gitu loh Pak. Tapi gini, Apa? sekarang gini,
Kalau bank menyalurkan kredit kepada sektor usaha seperti Haram. pengrajin Haram. kerupuk nih ya, dia Habis butuh kaget modal saya, nih. habis saya kaget. Tunggu dulu sebentar. Dia butuh modal, dia kan dia buka usaha, bikin keripik gitu ya, keripik ya gorengan lah ya kan. Nah, dia pinjam uang di bank 10 juta. Ya kan? Ganti berapa? Ganti Ya kan? berapa? Kan ganti berapa? Bunga di bank itu ganti berapa? Untuk modal. Berarti Udah, dia haram dong. Haram. haram. Jadi gini, Haram. kan di situ tadi yang Anda mengatakan kalau meminjam bunga dengan berlipat ganda itu haram kan? Haram. Tapi kalau bank menyalurkan kredit membantu orang supaya dia bisa Haram. mandiri. Haram. Bang Haram. penentuan nggak pinjam Tidak 10 juta ada ganti bank 15 yang juta. membantu, Pak. Asal Bapak Wah. tahu, bank tidak ada yang membantu. Apa sih? Jadi semua itu haram dong Pak. Bapak Semua pernah usaha-usaha kerja di yang- bank? Ya? Bapak pernah kerja di bank? Tidak, saya swasta. Bapak tahu kalau orang minjem di bank itu KTA, KPR dan lain-lainnya itu dilipat gandakan, Pak? Utang Bapak? Bapak tahu tidak itu? Bapak tidak tahu Tapi kan? kan gini, Karena kan Bapak saling- diakali oleh bank. Begini, ada saya baca literasi, dengar Literasi? ya, Hmm. yang dikatakan riba itu Ya. ini hukum syariah, ya, hukum keuangan syariah. Pak, riba itu ada 5. Dengar dulu, saya Ada bicara. 5 penjabarannya. Hukum Ada 5 syariah penjabarannya. mengatakan kalau antara peminjam dengan yang meminjam, ya kan, saling menguntungkan secara adil. Ada kata adil di sini, garis bawahi. Adil, betul, adil. Adil. Apakah itu haram apa tidak? Adil, Pak, sesama seseorang. Adil. Makanya. Sesama. Jadi bang Bapak, itu, Anda dengerin gini, dulu. Pak. Orang, Pak, Pak, benar dulu membantu dong. Bapak ini bocor usaha halus. Bapak yang ini, dikatakan Bapak haram. ini mau bertanya, Bapak mau simpulkan nih. Saya simpulkan ya ayat Bapak mau. Tidak, ini kan pertanyaan orang di Makanya di mau bawah dijelaskan. teman-teman sudah Bapak Bapak nggak begini. nggak mau Pasti dengar. bilang begitu. Begini contohnya, Jadi Bapak, semua begini. sektor usaha paling Iya. cuma 1%. Cuma 1%. Diam dulu. 99% haram. Diam dulu. Diam dulu. Jangan bikin kayak gitu. Ini Ah. masih disiarkan di YouTube loh. King Richard. Gimana Bapak dari tadi ngomong terus ah? Begini, King Richard. Gantian Bapak mau bertanya kok Bapak yang menjawab? Saya kan bertanya ini. Iya, lu kok Iya, Bapak yang makanya menjawab? Satu-satu, saya bertanya. Anda jawab Diam. satu-satu. Jangan Iya, rame-rame. makanya lu udah Aduh, tahu riba, Bapak Bang. Udah Richard. nanti jelasin. Rame-rame. Jadi Ya, Loh, Bapak, gimana Bapak, sih Bapak? tapi kan Bapak ada jawab ini. satu-satu, Pak Sidik. biarkan teman saya menjawab. Di saat teman saya menjawab, Tapi Hakim rame-rame. diam. Jawabnya rame-rame. Bapak Ya udah, yang Bapak diam. ngomong. sama-sama. Bapak diam. Bapak diam. Hakim diam. Oke, sebentar ya. Sebentar saya Silakan. jelasin. Bapak tadi menjelaskan itu perorangan. Perorangan itu antara Bapak dengan saya, oke? Paham ya? Bapak Ya. meminjamkan uang kepada saya untuk berharap bagi hasil. Ketika saya memanfaatkan uang Bapak, saya membuat satu kafe. Perjanjian kita di atas kertas adalah bagi hasil. Oke ya Pak ya. Ketika bagi hasil itu sudah dirapihkan, karena saya yang pelaksana, saya 60%, Bapak 40%, itu tidak ada masalah Pak. Di situ namanya Bapak menanam saham. Di sini namanya saya memanfaatkan uang Bapak, modal Bapak. Begitu Pak. Yang haram itu kalau Bapak sudah mencairkan uang Bapak kepada saya dan saya kabur, itu haram Pak. Tapi kalau Bapak melihat saya berusaha mengembangkan uang Bapak dengan cara membuat kafe, dan kafe itu alhamdulillah berkembang, itu namanya kita bagi hasil Bapak. Ini Tidak kalau ada ada utang kesini, piutang di topiknya situ. Oke, sekarang saya bertanya Ini nih. kenapa topiknya lari ke sini? Nggak apa-apa, biarin. Gantian ini Pak diskusi. King yang bertanya, Pak King yang bertanya. Ke konsep ketuhanan panjang Sabar dulu sampai Pak kiamat juga penyebar nggak berita selesai baik. juga. Sabar, lanjut Pak King. Lanjut. Enggak, Saya ini dulu, Pak saya Rika, dulu. Pak King, bentar Pak King. Anda membahas ini loh. Anda orang apa? Suku Batak apa suku apa? Anda membahas ini, fakta di lapangan yang menjalankan uang, rentenir haram, jelas-jelas di Bibel Anda juga haram. Itu banyak kalangan Bapak loh. Bapak bawa kayak gini, Bapak ketabok. Kenapa bawa ini? Bapak lupa. Memang. Yang Dengar rentenir dulu. itu orang-orang Bapak loh. Dengar, Bunda. Dengar. Ini bawa Dari apa? sisi Bawa Alkitab, topik nggak memang sadar ke dilarang dirinya. riba. Tapi kalau membantu orang saling menguntungkan, itu tidak Wah, riba. Itu Kalau membantu rentenir orang. riba Pak, walaupun menguntungkan Pak, riba Pak di Bibel juga ya. Itu limpah darah jatuhnya Pak di Bibel juga, itu ada pelajarannya Kalau Pak. rentenir, ya Nah, jelas haram. Rentenir haram. ya udah di kalangan Haram. Bapak itu loh.
Haram di Kristen, rentenir itu haram. Ya udah, Ah, banyak di kalangan Bapak. Ngapain Bapak bahas ini? Tidak, ini kan dengar dulu Bunda. Ini kan diskusi Oke, aja. Di TikTok ada ibu resah, dia curhat, dia kerja di bank. Karena Ustadz Adi Hidayat mengatakan kerja di bank itu haram. Makanya saya bawa kita diskusi teman-teman. Saya Iya, minta haram, Pak. pendapatnya. Haram. Ya kan kita ganti-ganti Iya. topik lah, nggak usah konsep ketuhanan terus. Kalau Ya konsep sudah. ketuhanan sampai kiamat juga tidak selesai. Selesai, Pak. Kita nggak Oke. bisa ketemu. Pak, saya jawab ya, riba ini ya, terbagi berapa ya? Bisa nggak? Bisa saya jawab nggak? Silakan. Oke, jadi satu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini merupakan jenis riba yang bentuknya pelunasan utang dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pokok. Umumnya riba semacam ini dikenakan ketika peminjam tidak mampu membayar utang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Nah, ini misalnya gini loh Pak ya. Yang dikenakan riba dalam hal ini misalnya saya pinjam ke Bapak, Bapak ini udah biasa minjam uang, tetapi Bapak udah menentukan gitu loh. Pinjam 100 ganti 150. Bapak udah terkena riba, saya juga yang pinjam ke Bapak tahu dengan aturan itu, saya kena juga. Kena, karena saya ganti lipat ganda. Beda halnya nggak kena riba gini. Bapak minjam Bro Asidik ini atau saya pinjam Pak siapa ini Pak King. Pak King bisa nggak saya pinjam uang gitu loh. Saya butuh dana gitu kan. Nah, Pak King kasih nih. Ini 500.000 buatmu. Nah, terus Pak King gimana ini? Mau ganti gimana? Udah terserah lah. Udah kalau ini namanya nggak usah lah, gantilah aja. Begitu yang kamu pinjam begitulah ya. Nah, kalau saya mengembalikan misalnya saya contoh saya ganti bulan depan ya. Nah, saya ganti lebih, misalnya saya pinjam 500, saya ganti 600, itu dari kemauan saya itu nggak kena. Karena nggak ada penentuan dari Bapak gitu loh. Betul, Nggak ada penentuan dari Bapak. Gitu. Betul. Kalau ditentukan itu haram gitu ya. Kalau ditentukan itu yang ditentukan ya. Oke, masuk iya. dua ya. Oke, masuk kedua nih. Riba card ini merupakan jenis riba paling umum ketika seorang meminjam uang dengan waktu pelunasan tenor dan bunga tertentu. Misalnya peminjam uang 60 juta dengan bunga sebesar 15% dan waktu pelunasan 6 bulan. Jadi besaran bunga ini biasanya menjadi persyaratan. Mungkin ini seperti tadi ya. Nah, adapun begini Pak, biasanya kalau udah masuk di riba yang pertama itu udah memang nggak bisa Pak. Udah yang tadi itu ya. Iya, saya Apalagi setuju yang pertama. yang pertama. Jadi walaupun jumlah kecil Bapak misalnya 100 ganti 110 nggak bisa tetap karena udah ada penentuan gitu loh. Beda halnya kalau kayak tadi ya. Oke, saya masuk ketiga nih. Ini riba udah ketiga. Tadi udah mungkin masuk di poin yang ke-1 kan gitu. Jadi riba ini, riba fadal ini adalah penambahan nilai dari kegiatan tukar menukar barang atau transaksi jual beli. Misalnya ketika menukarkan uang pecahan 100.000 dengan lembaran 2 jutaan tetapi hanya menempatkan 40 lembar saja, bukan 50 sehingga total bukan sorry. Bukan. Enggak, aku perbaiki gini. Jadi kita misalnya saya menukarkan uang 10.000, uang baru-baru 1 juta. Balikinnya tetap 1 juta. Jangan bilang begini. Nah, saya pinjam 1 juta ya, uang tukarin mau 10.000 baru-baru, nanti balikinnya 1.200.000. Itu riba. Itu riba. Nah, tapi kalau balikinnya 1 juta tetap, terus saya bilang, "Kak, ini makasih ya," ucapan terima kasih. Nah, itu gak riba. Jadi terakhir ini barang ya Pak. Terakhir ini barang. Ribayat ini terjadi dalam transaksi baik jual beli maupun tukar menukar barang yang awalnya terjadi tanpa adanya kelebihan. Namun karena adanya penundaan pembayaran akibat ada salah satu pihak yang meninggalkan akad ya, perjanjian sebelum serah terima barang, maka nilainya menjadi bertambah. Nah, jadi gitu Pak. Ini lagi mungkin yang barang ini lagi. Ada misalnya barang saya kredit TV. Sesuai dari akad perjanjian, itu kredit TV-nya itu harganya 3 juta. Saya bayarannya bulanan 200. Itu perjanjian. Tapi ternyata di dalam kredit itu yang tukang kredit saya kena telat bayar, dia kasih denda. Padahal dalam perjanjian tidak ada denda, tapi dia buat sendiri itu denda. Itu haram. Itu riba. Setuju. Ya, oke, kita ketemu jadinya kan. Jadi selama orang itu merasa tidak dirugikan juga dan merasa adil, ya kan, dan tidak ditentukan berapa pengembaliannya nanti, ya kan, bagi hasilnya itu dikatakan
tidak haram, ya kan? Jadi sama-sama menguntungkan. Ya saya percaya itu ada. Saya pernah baca hukum syariah dalam Islam itu bersikap adil, iya kan? Kalau ditentukan memang oke. Satu pertanyaan saya, satu lagi. Ini kalau orang kerja di konveksi, ini di pabrik nih, ya kan? Kerja di pabrik. Terus kan itu perusahaan kan berhubungan dengan bank. Dan gaji yang dia terima itu yang masuk ke rekeningnya itu kan dari bank. Jadi transfer ke rekening masing-masing karyawan. Haram apa tidak? Enggak lah Pak, dia kan jual jasa Pak. Yang pribadinya ini kan dia jual jasa Pak. Dia nggak tahu itu urusan di luar. Dia kan seperti saya nih kerja nih misalnya kerja di perusahaan. Saya nggak tahu urusan luar Pak. Yang kau bayar jasaku, jasa yang saya kerja di perusahaan Anda. Ya kan saya nggak tahu dari mana. Beda halnya, bentar dulu Pak. Beda halnya kalau saya kerja di misalnya klub malam, tempat-tempat maksiat, itu lain cerita lagi. Lain itu Pak, benar. Iya lain. Tapi Bapak kan terima duit nih gaji. Bapak kan tahu dari jasa yang Bapak berikan, ya kan? Tapi setelah Anda tahu bahwa itu uang ditransfer dari bank. Nah, Ya nggak masalah Pak, nggak salahnya di masalah mana? Pak. Lo nggak masalah. Lah nggak masalah. Kalau Bapak Pak, juga Mai, misalnya nggak gini. masalah. Oke, Kan dari misalnya bank. Uang misalnya bank kan gini. haram. Gini. Iya, saya tahu, saya ngerti. Jadi gini, Gimana, kalau yo? memang iya, bentar. Kalau Bapak memang nggak Silakan. mau terlibat dengan bank dan memang mengikuti syariah yang sebenar-benarnya, ya nggak apa-apa, tarik aja uang itu. Ditarik Iya. aja, langsung ditarik. Nggak masalah. Supaya nggak kena bunga gitu loh. Nggak kena tambahan dari bank mungkin seperti itulah gitu loh. Kalau memang nggak mau Iya. berlibat dengan bank ya tarik aja langsung. Kan gitu. Jadi gini. Ya udah Bang, Pak, daripada Pak Bapak Sidi. ragu ribet, udah nggak usah pakai ATM Pak. Gini, iya. Itu makanya. Simpan. Jadi Bapak iya, sistem pakai transfer perangkat. gitu Pak ke Karena ini kan transfer kantor bank pos Pak, sekarang kantor orang pos. mobil banking, iya kan? Tapi akhirnya itu kan lewat bank, berarti haram dong Pak Sidik. Makanya gini Pak, ada Kan nggak bank haram, sekarang Pak. kan. Ada bank sekarang yang Makanya. misalnya bank syariah itu kan ada Bank prospek. syariah. Nah, ada Tapi gini, prospeknya gitu kan. Tunggu, gitu saya punya pengalaman dengan bank syariah. Saya ini ada beli lahan yang nih. syariah lahan sudah yang ada. sebenar-benarnya ya Pak, bukan Iya. yang Bank syariah Ya. BNI konvensional. Gimana itu? Saya mengajukan. Jadi saya di approve, saya bangun, saya ambil taruhlah 300 juta waktu itu, 300 juta di BNI syariah, ya kan? Terus saya bangun kos-kosan, ya kan, 10 kamar, ya kan? Itu memang di BNI syariah tidak dikatakan bunga, dia bahasanya bagi hasil. boleh Iya. lah. Kalau Bapak was-was, boleh begini. Misalnya Tapi ya, dia transfer ditentukan, uang saya ke gimana bank. Nggak- itu? Gini. Ditentukan Nggak apa-apa. dia. Begini Pak. Umpama saya punya uang nih, saya tabung di bank 300 juta nih misal ya, contoh. Ya, saya tabung nih. Ya. Biar bagaimana kan dari bank mau kasih bunga ke saya ya. Kalau memang Ya. Bapak nggak mau terlibat, jangan usah ambil aja modal Bapak, biarin aja di situ. Kan gitu. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, ambil modal bunga- Bapak aja ambil uang gitu loh. Bapak Ya, berapa? ambil yang punya Ya. Bapak aja gitu loh. Ya, Yang penting Bapak ini jadi catat. nih. Ya, aku pernah Terlepas. di sini, misalnya Bapak kan ada itu kalau kita bunga-bunga bank ya. Bapak punya uang misal 300 juta. Nanti kan misalnya 1 tahun tuh uang Bapak nambah lah misalnya jadi 310 juta. Kalau Bapak ragu 10 jutanya jangan ambil, 300-nya ambil. Ya, 300 aja yang diambil. 300 Jadi nya kalau ambil, saya ambil 10 jangan 10-nya ambil. itu riba. Kena. Iya kena riba. Itu jangan gini. Bapak ambil. Kalau Bapak mau Oke, saya paham. ngikutin agama, 10-nya jangan ambil. Biar aja Bang itu Oke, yang makan. Bunda. Bapak ambil uang Bapak aja 300 juta itu. Oke Bunda, Kasih ke saya pertanyaannya aja Pak, Bunda. 10 jutanya. Ya. Oke, saya setuju. Pertanyaannya Ya. Bunda, kan Ya. itu uang dari Banyak bank. kali pertanyaan tadi cuma 1 2 Ya sekarang udah, pertanyaan oke. lagi. Ya udah. Gitu. Ya udah, Bang Andi kan makanya- suka begitu, bertanya makanya terus. King Sekarang Richard- saya ikuti polanya Bang Andi nih. King Ya, Richard, ya. iya, Oke. King Richard Dengar. nggak usah nanya Oke. host makanya. Setuju. Jadi gini, saya ambil uang dana saya saja 300 juta. Kalau 10-nya oke lah, tinggal lah, ya kan? Enggak, oke, Tapi uang sorry. saya ambil Sorry, itu, Pak, sebentar. saya ambilnya. Halo, sebentar. Saya nggak tahu Alah. poin pertamanya tadi. Coba gimana? Bapak menabung atau gimana? Bapak Iya, deposito? saya menabung nabung, 300 Bes. juta. Oh, oke. Terus Hah. 1 bulan ya, Hah. 1 bulan kemudian berkembang Hah. menjadi 110. Ya 310.000. Ya kan? 10 ribunya itu kan bunga. Jadi kalau mau terhindar dari riba, jangan ambil 10 ribunya, ambil aja yang 300-nya gitu Ya, kan? dengan Setuju? niat, betul, dengan niat, Setuju. dengan niat memberikan upah kepada bank, karena Oke, bank sudah oke. menjaga uang Bapak.
Ya, Niatin oke. juga, itu kembali ke niat Pak. Riba itu kembali ke niat. Salah satu ada- itu juga Pak, kunci Pak. Ya, betul, lanjut. setuju. Ah. Terus gini, uang yang Anda terima itu, Bapak kan nggak tahu bahwa uang yang berputar di bank itu, Ya nggak itu ngaruh kan Pak, masih nggak ngaruh, murah, nggak riba. ngaruh, nggak ngaruh, nggak ngaruh. Ah, Oke nggak lah, aku ngaruh. izin sholat dulu lah. Pertanyaannya siap, pun. ya. Ah, gimana dengan uang yang Bapak terima itu kan uang dari bank. Sistem Uang bank dari seperti bank ini itu kan Pak. Dengerin. perputarannya- Ya, dengerin Pak. Bapak kan nggak tahu sistem bank itu Pak. Kenapa orang semakin besar nilai uangnya, semakin tinggi bunganya yang diberikan. Kalau tidak salah itu sekarang kalau 2M itu bunganya sekitar 4 juta ya kalau 2M itu. Saya Pokoknya dia setahun, kalau dihitung bank itu biasa 7% setahun. 7%. Ya, oke. Setahun. Itu kan ya. Nah, begini Pak. Kenapa sih ketika Bapak menyimpan uang di bank dapat ini Bapak tahu tidak? Kenapa Pak? Dapat bunga. Dapat bunga. Bapak yang dapat Ya. bunga. Harusnya kan Bapak memberikan dana kepada bank. Logikanya ya. Harusnya kan Bapak memberikan upah kepada bank biar Bapak biar duit Bapak aman, kan begitu logikanya. Tapi ini malah bukan Bapak memberi dikasih upah. duit. Kita yang dikasih upah, bunga. Kenapa kira-kira Pak? Kita Bapak tahu dikasih tidak? bunga. Iya, kenapa Pak? Iya, Kira-kira. karena uang yang kita taruh di bank itu, Ha-ha. bank namanya kan melakukan banyak transaksi, Ha-ha. iya kan? Simpan Ha-ha. pinjam, iya Nah, kan? Uang itu Bapak diputar. paham. Uang Bapak Uang yang itu diputar. dimanfaatkan. Jadi Mereka modalnya manfaat. Bapak diputar lagi sama bank. Betul. Paham ya? Iya, ini makanya saya hasilnya itu jelaskan. makanya dikasih bunga ke Bapak. Iya. Bukan Bapak yang kasih bunga ke bank. Dan Bapak uang yang- Bapak 300 juta ini, uang Bapak 300 juta ini ketika bank memanfaatkan itu, memutar modal Bapak ini yang Bapak titipkan ke dia ini, itu duit Bapak dalam waktu tempo 1 bulan itu bisa berlipat kali ganda 3 kali lipat, Pak. Begitu 1 sistem bulan bank, Pak. kecil Pak, 0,5. Bukan. Ini bukan untuk Bapak. Tapi untuk banknya. Banknya bisa memanfaatkan uang Bapak dalam waktu 1 bulan itu bisa 3 kali lipat keuntungannya, Pak. Oh iya. Nah, itu yang Bapak harus tahu. Makanya dibilang kenapa bank itu riba. Karena apa? Memanfaatkan uang dengan uang dan melipat gandakan yang namanya bunga. Sedangkan orang yang meminjam uang itu Bapak, itu berbelit-belit Pak. Bapak hanya tahu, oh bunga pembayaran bulan ini segini, bunga pembayaran ini segini. Asal Bapak tahu kalau mau dihitung dari segi nilainya, ketika Bapak beli motor umpamanya harganya 200 juta nih, ya kan? Nah, kalau Bapak cash itu harganya 200 juta, Pak. Tapi tanpa sadar ketika Bapak nyicil motor ini, itu Bapak bisa jadi harganya itu 380 juta, Pak. Hampir 2 kali lipat karena memang yang namanya bukan hanya bank. Jangan terfokus hanya dengan bank. Ini juga termasuk peminjaman dana, Pak, leasing yang ada, Pak. Semua sistemnya seperti itu. Bahkan Ya, ada yang gini. lebih dari 2 kali lipat, begitu, Pak. Silakan. Iya. Iya. Ini ada seorang Bapak nih, ya kan? Dia punya Ya, usaha. Namanya Ya Bapak kan? Richard. Ya oke lah. Sekarang dia butuh kendaraan, Pak. Dia butuh Betul. kendaraan yang Betul. untuk memperlancar usahanya. Dia Betul. kredit lah ke pembiayaan. Betul. Ya kan? Dia ambil mobil gitu ya, dia ambil Betul. mobil untuk mobil operasional Betul. supaya usahanya itu ya bisa lancar, bisa berkembang karena dia butuh kendaraan untuk barangnya itu bisa dipakai ke beberapa daerah gitu kan. Betul. Untuk Panjang ini, Bes. Iya, nggak apa-apa, distribusikan saya lah, jelasin ya detail. kan? Nah, diambil di pembiayaan. Ya. Itu, Kenapa? pembiayaan kan tahu bunganya Apakah kan. itu? Ke bank Pertanyaannya juga kan, begini, Pak. pembiayaan itu. Itu Pertanyaannya riba, begini, Pak. riba juga ya. Itu riba salah ya. Kembali, iya, ya, ke bank, oke, iya kan? Oke, fine. Riba ya. Saya jelasin. Ke bank, iya. Ya, ini Dari begini, bank Pak. kan ke bank. Bukan bang, pembiayaan. Pembiayaan, oke. Riba. Ini kembali ke nafsu manusia ketika mempunyai usaha ingin langsung cepat kaya. Ketika Iya. memikirkan bahwasanya ketika saya, oh nih perusaha gua nih, kalau gua punya mobil nih, kalau gua nyicil, gua bisa berlipat kali ganda. Itu salah satu kesalahan, Pak. Tapi kenapa tidak memikirkan ini kalau gua pelan-pelan memutar duit gue dan gue mengirim barang gua dengan cara apa? Dengan cara menyewa orang untuk mengirimnya. Gitu loh, Pak. Nggak Pak, mesti ini, harus Pak, beli. bukan- Ya nggak mesti harus beli, Pak. Itu maksudnya ini salah satu nafsu manusia, Pak.
Bukan bicara nafsu ini, Pak. Ini kan dia Memang. sudah punya usaha. Riba Dia itu, tadinya Pak. dia biasa Pak, pakai ingetin motor dulu pergi Pak kata antar- kuncinya, Pak. Pak, pergi kata antar. kuncinya itu yang merusak manusia di muka bumi ini ketika Nafsu. ketika mereka bodoh amat memikirkan tentang riba. Mereka nutup mata tentang riba karena apa? Orang yang berani menghadapi riba itu orang-orang yang diselimuti oleh nafsu, Pak, nafsu dunia. Contohnya seperti Ya. apa? Banyaknya kendaraan di Jakarta ini yang membuat Jakarta macet. Hampir 90% mereka semua itu nyicil, Bapak. Iya, betul. Coba kalau mereka bekerja dan istiqomah untuk bekerja dengan cara naik ojek atau naik kereta dan lain-lain, itu bakal aman, Pak. Itu kembali lagi, Pak. Riba itu termasuk nafsu, termasuk larangan, dan termasuk larangan yang sangat luar biasa. Salah Betul, satu itu setuju. cobaan godaan, begitu, Oke, Bapak. sekarang gini Pak, maksud saya gini, Hai. bukan nafsu, dia kan mau kembangkan usaha, dia udah lama, Iya, ya kan ini iya. usahanya kan Apakah sudah itu salah semakin satu banyak. cara? Dia butuh, Izin dong. dia butuh Sebentar. tambahan Ada, mobil, Dokter. begitu Simpai, oke. Pak. Silakan. Bukan nafsu itu, untuk Dokter Andi, memperlancar Dokter usahanya Handi. aja. Silakan lanjut. Ya, Izin dia dong. memperlancar usahanya. Pak Nah, King, makanya Pak dia King, ambil Pak King. mobil di pembiayaan, Pak gitu. King, Pak King Ya. Kang, ini aku perhatiin Pak King dari tadi bertanya. Anda kan silakan, yang bertanya Bang Andi. nih. Tapi kenapa Ya. Anda yang menjelaskan gitu loh? Kok maksudnya gimana? Kan saya dengar dari tadi ini lebih banyak bicaranya yang bertanya daripada yang menjawab. Kembali. Sama, saya ikuti polanya Bang Andi nih, kan suka bertanya. Belum ini bertanya lagi, makanya aku bertanya begitu Enggak, juga. Anda nggak Aku ngikutin bertanya. Bang Andi kan suhunya. Tuh, ini kan tambahnya dia kan. Teh. Saya baru 1 detik dia sudah Silakan, 10 detik. silakan Bang Andi ya. Oke. Terbukti kan? Jadi kan Silakan. itu. Kalau yang menyangkut Anda pertanyaan riba, ya dengarkanlah teman muslim menjelaskan. Ya. Jangan Anda yang jelaskan karena ada yang bertanya. Kan begitu. Iya, dia jelaskan, saya bertanya kan, masa saya jelaskan. Tapi Anda lebih banyak menjelaskan daripada yang Saya menjelaskan. bertanya, Bang Andi, kok menjelaskan gimana? Saya bertanya, saya jelaskan sendiri. Dia pakai Gimana? cara Saya Bang Andi bertanya dong. katanya. Oke, sekarang gini ya, riba itu Pak adalah istilah yang berasal daripada bahasa Arab riba, gitu ya. Artinya tambahan. Dalam konteks syariat Islam, riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Ya, riba adalah Iya, lebih. ya jangan Anda yang jelaskan, saya yang menjelaskan. Anda diam Sudah, dulu. saya dengar. Beli lakban dulu Nur, dua. Silakan Bang Andi. Bang Andi Sederhananya tuh, saya juga adalah kalau menjawab juga. Sederhananya adalah riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Ya. Artinya adalah dalam hal di bank kita udah tahu persyaratan bank seperti itu. Artinya kita setuju kedua belah pihak, itu bukan riba. Karena menguntungkan kedua belah pihak. Kecuali Pokoknya di kalau sana ditentukan itu riba. ya Anda Gitu ya. yang ngomong lagi, saya standby belum selesai. Anda yang Ya. menjelaskan aja deh apa yang dimaksud dengan Tidak, riba. sebelum Bang Andi tadi sudah ada yang jelaskan. Ibu Bunda itu bilang Apa ya? kalau ditentukan nilainya. Apa yang dimaksud ya dengan jelas riba? Gini Kalau aja. kesepakatan tidak. ya Apa kan? apa yang dimaksud dengan riba? Silakan Anda yang jelaskan, kami yang mendengarkan. Saya bertanya, Bang Andi. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan bank Ya udah, itu nggak riba usah. ya. Ya. Setuju ya? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Saya makanya dengarkan dulu pakai kuping, baru kalau orang ngomong gitu loh. Iya udah Kamu- silakan. Anda potong kan? Silakan. Anda ini kalau Lanjut. diskusi Anda Iya, kalau lanjut. diskusi dalam ruang face to face Anda Udah, dikeluarkan. udah Bang Andi lanjut. Oke. Ya. Silakan. Kalau saya menghitung sampai 3 saya suruh turunkan gimana? Anda ini ngaco loh. Gitu loh. Anda itu kalau Aku udah ditanya, kasih, silakan Bang Anda Andi aja yang baper. Anda kalau ditanya itu, kita Bang diam Andi loh jangan baper mendengarkan. dong. Kita ini pendebat-debat inilah sudah Aduh, malam ini melintang terlalu ini. banyak. Udahlah Pak King, Anda kalau bisa ya hindari. Silakan ya. Aku Ini dengar silakan. pengaruh makan Ah. babi nih, gitu ya. Oke. Saya tunggu Iya, Anda sebentar bicara, saya lagi nih, bicara habis ini juga. aku makan panggang Ya, jadi nih, saya babi makan, panggang. jadi makanya terlalu makan babi. Saya tunggu Anda Silakan, bicara, nah. saya bicara juga. Oke. Oke. Ah. Kenapa ngomongnya? Gimana? Kacau kan? Bang Andi Ya kalau sudah Anda bicara, dikasih saya bicara tadi, Pak. juga.
Selesai. Agak Ah. baperan. Apa jangan yang baper baperan lah. juga sih, makanya terlalu terpengaruh makan babi bang, jangan terlalu Santai makan aja, babi, santai gitu aja loh. Bang Andi. Kita udah Ya, biasa oke. ketemu di room. Oke, Oke, udah, silakan. sudah. Makanya kalau orang ngomong tuh dengerin dulu gitu loh. Tuh kan. Oh. Ya udah, kita kacauin aja. Saya beli headset, saya mahal loh. Suara saya lebih gede suara Anda loh gitu loh. Ya. Anda bertanya, kita menjelaskan, ada yang Anda lebih banyak Sudah, ngomong. aku udah bilang iya silakan. Ya sudah, saya nggak mau lagi, Tarik saya nggak mau, nafasnya saya lama bikin ngaco banget. aja udah. Anda ngomong, saya ngomong. Anda ngomong, saya ngomong. Gimana? Kacau kan? Iya. Ya, Bang Andi Ya tarik udah, nafasnya sudah, lama, nggak apa-apa, gitu. sudah. Saya juga ngomong gitu loh. Aku jadi gregetan. Salatullah, salamullah, ala yasir habibillah. Ayo, ngomong lagi, gue nyanyi gitu lah. Silakan, Ayo, halo, gue selawatan. Halo. Akbar. Ayo, ngomong lagi. Kacau kan? Kacau. Makanya, Pak King, belajar dulu beretika dalam berdiskusi. Silakan. Kesempatan Anda tadi dari awal bertanya, teman-teman Muslim itu sudah Iya, menjawab. Bang Andi situ. Anda lebih banyak bicara daripada menuangkan anak manusia yang dilahirkan keluar dari vagina perempuan. Ya, ajar aja lah. Tuhan Yesus semua itu keluar dari vaginanya Bunda Maria. Narik nafasnya Jangan lama, nanti gitu. tidak dan fakta. Gak kuat nafasnya. Aku Jadi ini orangnya Bunda Maria gitu, itu tau melahirkan lah. lewat vagina, tidak mungkin melahirkan lewat kuping. Pernah lo ya. Siapa yang mengatakan Bunda Maria tidak melahirkan lewat vagina? Siapa? Angkat tangan. Tuh Angkat kan. tangan. Lain lagi Angkat topiknya. tangan. Ini kita bicara dulu ini. Angkat Kita bicara. tangan. Kita bicara dulu ini. Angkat Bicara tangan riba. anak-anak. Jelaskan dulu Angkat kok ganti tangan topik. anak-anak. Angkat tangan Bang Andi, anak-anak. jawab dulu, Angkat Riba. tangan Kenapa kok anak-anak. kembali lagi ke Bunda situ? Maria melahirkan berarti lewat vagina. susah nih, Bang Keluarlah Andi. Tuhan yang Pak King di sana. Mampus kali lo. Dia mau kacauin gua kacauin juga. Ini kayak Bang Suma bersiul keluar Bang Andi. Beginilah resikonya kalau menuhankan Tuhan yang keluar dari Mrs. P-nya perempuan. Inilah Pak King ini. Kacau kan? Aku Lu mau ketawa ngaco, sambil lu apa kentut-kentut ngaco? Bang Andi. Saya ngomong sesuai data lah ya. Inilah resikonya. Pertama, terlalu banyak makan babi, enak menuhankan tuh, Bang Andi. manusia Enak. yang keluar Iya, dari makanan paling Mr. enak P itu perempuan. Kenapa? Apalagi kalau babi Semua panggang, yang dibikin keluar sate. dari Mr. P Wow. perempuan itu adalah manusia, bukan Tuhan. Ya. Udah, Jadi kita yang kembali ke keluar topik dari lah. Mr. P itu bukan Tuhan. Dia Bang Andi, adalah kembali ke topik. manusia. Kenapa sih Bang Andi? Contohnya jangan adalah, gitu ya deh. saya ngomong Ayo, sendiri ayo. aja udah, lu mau denger mau Sehat, kagak? sehat, ayo. Lo mau denger Santai, mau jangan kagak? baper. Jadi yang keluar dari Mr. P Bang itu Andi di kota baper nih, Daud, aduh, kok yang tiba-tiba dibungkus baper? kain lampin ditaruh Udah, di makan palungan, malam dulu lah, itu kalau adalah gitu. anaknya Bunda Maria yang disebut Yesus. Kemudian disusui, dirawat, disekolahkan. Setelah Bang umur Andi. 30 tahun belajar mengajarlah dia. Enggak, Persoalannya aduh, karena kok orang jadi yang gini keluar sih? dari Mr. P Dewasa perempuan dong, ini, Andi. Jangan kenapa baper dituhankan lah. kemudian Aduh. dibunuh? Kita ini Kenapa? biasa ini Apa ketemu salahnya di anak rumah. orang dibunuh untuk Kacau menebus nih, dosa Bang Andi, kalian? Bang Andi. Kira-kira Kapan teman-teman, selesainya nih? apa salahnya anak orang dibunuh untuk menebus dosa? Salahnya apa? Otaknya di mana? Sungsangnya di Bang Andi, mana? itu udah bahas itu Nah, pertanyaan begituan. Makanya Bang Andi. Itu dengan sampai kiamat juga kemungkinan nggak akan juga ini selesai. ya, Yesus Kan ini Anda pakai logika, terlalu kita difitnah pakai begitu, iman. difitnah dia, Logika kasihan dia iman anak nggak orang. ketemu. Setengah mati Jadi ya ibunya sudahlah, merawat dia. saling menghargai aja. Ibunya Pendapat Bang Andi sedikit gitu, pendapat saya menghormati gitu, anaknya, gitu nggak bisa dipaksakan. merawat Gitu, Bang anaknya Andi. dengan baik, menyusui anaknya, Bang Andi, diskusi nggak? menyekolahkan anaknya. Menyekolahkan anaknya. Kenapa Bandi, dibunuh diskusi untuk dong, menebus dosa? Yang makan babi siapa? Yang berdosa siapa? Anak orang dibunuh menebus dia. Kan gabrul itu namanya. Aduh, Bandi, kembali ke topik lah. Ayo, Anak Bandi, orang riba yang bagaimana? dikorbankan, Jadi dia semua yang perusahaan-perusahaan yang berdosa. berhubungan dengan bank Dia itu yang haram makan semua dong. riba, Ya, dia yang makan hati-hatilah uang kalian penjahat, yang kerja di dia yang pabrik, maling. ya kan, kerja di Kenapa kantoran, anak orang ya kan? dimatikan? yang menebus guru dosa? bangunan
bangunan. dosa Pakai uang bank itu berarti haram semua dong, Pak. dosamu dosamu lari gagak berani kan mau Pokoknya ngaco ambil nih. uang dari bank itu haram. Ngaco Bang Andi. aco Andre Bawi kacau kan Andre Bawi. Andre Bawi Ande Bawi. Ande Bawi Nanti ada yang Bawi di Sojo. Bawi Sojo. kayaknya kebal nih, udah banyak ininya di akunnya nih. Jadi berani dia. Ande Bawi Menghujat dia. Ande Bawi Gak usah lah menghujat. Ande Bawi Tapi aja lah diskusi dewasa. Ayo jawab dulu yang masalah riba. Berarti semua yang berhubungan dengan bank itu haram dong. itu Bawi ya buat di galon nambo itu Bawi di galon aja di giri Semua itu haram dong. Dokter, pengacara ambil duit dari bank itu haram juga semua berarti. iya jadi itu Bawi ya buat di galon nah jadi di giri Kacau. lagi kode Itu udah perlu dah. Ayolah, pada dulu lah. Kita Itu dewasa udah lah, baru diskusi nama pada lah. puannya. Jangan kayak anak-anak gitu lah. Apa ada puan Malu itu ada kita. baru, Ini nah. yang nonton ini apa ini? Ada 400 orang nih yang nonton ini. itu ada Nanti baru kita lapor dinilai puan kan enak ini. Diskusi nggak dewasa. puji-puji Ayolah, tuh kembali ke topik. Nggak usah menghujat. malu po suara kuliah suaramu Mbok Aduh. yang selima sabu boleh Mbok ya Nggak bagus kita menghujat. 5 sabu gratis ongkir. Bagus. Diskusi nggak dewasa. 5 gratis ongkir. tai menesek Mbok Tai dia temu. tai menesek menesek. jam apa Mbok Udah puas, sudah. jadi Ayo ya kembali ke komando topik ke Bawi dulu. kok ya Bawi ada galon Apa itu gimana, Bang Andi? jadi ada Bawi ada galon jadi kan cara kayak gere Mbok di galon Itu ada selesai ini. Itu ada dia. Kasih net intelek. iya ini. Bawi ada Kasih net galon dulu. tapi Kita gimana nonton cara ya. ini bahasa Indonesia ya bagaimana Orang ini, cara babi itu disembeli malu kita, dia nggak punya leher Iya, gimana coba? kan Aku dia coba kali. teman-teman di sini Untuk kira-kira menjawab, itu tapi babi itu baper, disembeli Bang Andi. apa ditombak ya Bang soalnya dia Andi. nggak punya leher Jangan gimana tuh baper, Bang Andi. gimana itu Diskusi kira-kira bro biasa lah. dia nggak punya leher loh Saling ini aja, nggak santai punya aja. leher gitu loh gimana Gak usah kira-kira sampai itu menghujat. nggak punya leher kok babi dihujat Aduh. ngapain babi dihujat Kasihan, yang nonton kita banyak ini. Ayo Ngapain dewasa babi lah dihujat? kita. saya Diskusi mau nanya dewasa. dulu gimana ya itu teman-teman Ya. ya Diskusi itu babi dewasa, itu ayo. kan nggak punya Silakan. leher itu babi Nah, nggak itu punya kan- leher kira-kira Bang bagaimana Andi, disembelinya itu Nggak enak ini. Pantatnya Nonton disodok banyak apa? teman-teman muslim ini. Kok diskusi kayak gini? Alah rasa adika kaluru Jadi ini semakin menunjukkan Iya. ya kira-kira itu kita, babi kalau otaknya nggak kita ada itu ininya gimana? lehernya ya. Lagian bapak jangan Gitu, rocos mulu makanya, kalau Bang aduh. Handi. Bapak kalau bapak Bagaimana? nanya Diskusi diem lah, diskusi tuh dong. kan. Iya Pak, Pak dengerin Nggak kalau usah, bapak nggak usah. Ya orang gila ini nggak usah. Nggak dengerin. Sudah aja ngomong terus. Kita ngobrol aja ya, kita nggak dengar. diskusi biasa, nggak usah sampai Kita pindahin topik. Tanggal 30 bro, tanggal 30 itu saya jadi berangkat ke Makassar. Pesawat Ini saya pengantinnya, itu jam orang Makassar 2 ini, subuh. aduh. Jam 2 subuh. Jam 2 Saya subuh. sampai Makassar masih tanggal 30 pagi begitu. Masya Jadi nanti di Makassar itu tidak ada babi di sana. Karena nggak boleh. Allahu Akbar. Jadi Pamer, tapi dulu, Nanti sampai di aduh. Makassar, kita dijemput sama teman-teman langsung ke rumah Hobbit gitu, ketemu Bang Juma ngobrol-ngobrol tapi nggak makan babi kita. Nanti aku bawain babi lah ya. Nanti aku bawain babi ya. Babi panggang atau sate nih maunya. Jadi Bang Andi, setelah di sana nanti di sate atau panggang? Makassar kita cerita-cerita tuh sesama teman-teman muslim. Tapi saya lihat teman-teman Diskusi Kristen kok dong. jarang ngumpul ya. Aduh, Bang Andi. Kenapa ya? Kenapa? Karena berlainan Ini beno. menunjukkan ini
ini kebodohan kita ini kalau Dokter Adi begini macam terus. mengatakan Yesus itu Kapan mau bukan diskusi, anak Bang kandung Adi? Bunda Maria, tapi Aduh, Yesus Tuhan. itu nama bapak kandungnya Roh Kudus. Beda denim. tapi yang satu mengatakan itu memang anak kandung, tapi bukan anak biologis. Nenek lu kiper. Bukan biologis. Ada nggak di situ dikatakan apa hubungan suami Jangan istri? dia Tidak, kan? ngomong orang saya Roh ngomong Allah, sendiri kan? kok, ngapain lu tanggapi? Itu roh Allah nanti. Orang saya diskusi sama diri Ah, sendiri. bisa. Bukan disentuh. Orang diskusi sama diri sendiri Jadi kok salah. diganggu. Jangan diganggu. Ayo dong. diskusi, Saya ayo ngomong kita kembali sendiri. lah diskusi sehat. Ayo, Jadi ayo. menurut Nggak usah Dokter baper, Adi nggak usah tadi, baper. itu Dokter Adi. Ayo kembali ke topik. Masa Andi, Yesus ayo, tidak silakan. punya ibu kandung? Jawab Padahal dulu. kata Bunda Maria kan Kembali pernah lagi. melahirkan. Jatuh lagi. Kan Bunda Maria kan Itu pernah mah melahirkan. udah nggak usah Pernah diulang-ulang, mengandung. Bandi, itu tuh. Jadi anaknya itu Setiap adalah program anak itu terus kandung. diulang-ulang. Masa bukan dibuka? Jawab dulu. Mestinya Kita aku itu gimana? Mestinya aku Gimana? ngeri. Masa dia yang Beleng-beleng. Kacau nih, kok diskusi kayak gini. Masa dia karung basah. Diskusi Kakak karung di basah yang kok tuh. dewasa dong. Ayo, kita kembali. Karung basah Ayo, taruh diskusi. taruh bensin seliter. Sudah lah, Aku berarti tunggu. mana lah, malu kita ini. Nonton banyak kali orang ini, ada 300-400 orang Ada karung nonton basah nggak di kita. situ? Orang nilai kita ini. Iya makanya Ayo, Bapak diskusi kalau sehat, ditanya Bang. jangan ngomong Ayo, terus diskusi. Pak. Iya. Kalau Aku tanya Aku itu udah dia tanya diem. tapi Bang Andi baper orangnya. Ya udah coba Narik Bapak diem napasnya dulu. lama. Iya Bapak Saya coba diem dulu. keringetan. Iya Bapak diem dulu. Gitu. Iya Bapak diem dulu. Ya udah, silakan, mau silakan. Beleng-beleng ya. Beleng-beleng. Ada kadang-kadang Makanya, Bang, kebakaran. Jangan suka baper Bang Andi. Ya, diskusi yang santai aja. Mama kok ngandem. Kita ditonton 400 orang. Ini parah nih. Ini parah nih. Diskusi kok saling Ini parah. menghujat. Iya Ini bukan parah. Pak, Begini, nggak ada aku yang nggak mau menghujat. aku nggak mau. Bapak Nggak diem suka ya udah itu Bapak coba menghujat. diem Ini dulu. parah nih. Diskusi sehat Bapak, lah. Ini iya Bapak parah diem nih. dulu. Bapak diem Ini dulu. parah nih. Ini parah. Oke, diam. Oke, Iya, silakan. ya udah. Ini iya. parah nih. Jadi saya jelaskan ya teman-teman bahwa Yesus itu keluar dari Mrs. I-nya Bunda Itu kan Maria. memang. Bapak ngomong lagi. Kalau nggak percaya, Kenapa tidak lah mungkin jatuh ke tidak situ mungkin Bunda lagi? Maria Nggak tidak usah melahirkan lewat dibahas situ. yang Karena itu. waktu itu belum ada dokter yang bisa sesar. Nggak Jadi selesai itu melahirkan sampai hari normal. kiamat. Konsep Jadi kehutanan itu nggak ketemu. Tuhan pemakan babi Logika dan ini ya iman keluar nggak dari ketemu, situ Bang. gitu ya. Masa Bandi, ayo, sudah. masa disangka menghujat sih, itu kan Kembali fakta dulu begitu. lah, kembali ke topik Itu kan aja. itu kan Kembali fakta ke ya bro topik. ya bahwa Kembali ke topik. Yesus Silakan. itu yang dia Tuhankan Silakan. itu keluar daripada yang berbulu itu gitu loh. Gak mungkin kan? Aduh, Bang Andi malu kita ditonton sama Mestinya orang aku kok bicara mengkeringi dulu. tapi ada yang nontonnya coba Aduh, aja mana naik. Selesai. malu kita. Saya malu. ngomong apa adanya loh, jelas ada datanya gitu. Kok Tidak bicaranya mungkin lah. nggak ada yang lebih Tidak sopan mung- dikit Bang Andi? Tidak mungkin Tuhanmu itu keluar dari ubun-ubun, gak mungkin Tuhan keluar dari Malu ubun-ubun. lah. Bang Andi emang lahir dari mana? Dari tubuh atau dari itu? Saya tidak mungkin keluar dari ubun-ubun gitu. Ya kan makanya kalau sama kita manusia lewat dari Dia situ nggak usah dipersoalkan. Kenapa dipersoalkan? Udah tahu manusia lahir dari situ. Kenapa harus dibilang dikatain lagi? Itu menunjukkan kayak ini kita kebodohan kita. Iya Pak. Itu, Bapak aduh, King diem sulit nih, dulu. Bang Andi nih, sulit. Ya udah coba Bapak King coba diem 10 menit Aku udah 1 menit. diam. Aku Iya, udah 10 menit. diam. Dia tuh diam kalau Bang Andi ngomong. mau baper. Dia tuh diam kalau ngomong. Coba. Oke, silakan. Ya, Silakan, 10 aku menit. kasih, Bang Ya. Andi. Ya. Ya, Ayo, 1 oke, menit, aku ya. diam ya. Ya, 1, ya, 2, diam. 3, gue diam. Ya, Ya, diam. ya. Ya. Jadi Yesus itu keluar Nggak daripada usah. Gitu lah, gitu kan. Anda kan bisa nilai siapa yang Izin nanya dong, dewasa izin nanya dengan semuanya teman-teman. diskusi ke anak-anak. Enggak izin bertanya teman-teman, izin bertanya. Bentar Paking, bentar. Yang ribet Izin nanya. tadi dijawab. Bentar Paking, Silakan. Paking. Bentar, nama akun 3 juta monoter M itu agama apa ya? itu Billy Yahudi. Itu Pak Billy. Oh Yahudi. Iya, sekolah. Bukan, enggak. Aku tengok sholatnya kok pegel kali aku tengok. Sama kan sholatnya Yahudi dengan ini. Beda. Saudara kau matiin rombong. Dia sholat juga. Dia bersujud. Iya, tapi sholatnya goyang-goyang itu pegel. Saudara kau matiin rombong. Dia bersujud juga.
Jadi menurut pandangan mata hasil penyelidikan Mr. L gitu ya, bahwa ada perempuan yang melahirkan di kota Daud. Tapi di sana itu belum ada tindakan medis, jadi melahirkan normal. Sampai kiamat Yang nggak selesai. Ngomong lagi. Apa lo orang ini? Ayo kita ingat ya, Bunda. Ya, ini kan. Apa kalian ngobrol apa? Maksudnya, itu Jadi- Rima tadi. Jadi Ayo, yang ayo, dilahirkan Bang Andi. Ya, dia tadi mau waktu itu jawab, karena makanya kondisi waktu baper itu dikit belum dia ada tadi. Jadi akhirnya medis sudah yang lah. begitu canggih. Inteleknya Jadi jatuh. diputuskan bersama Tuh bersama kan? Mr. Nah, L kan? bahwa yang Tuh kan? dilahirkan perempuan ini adalah Tuhan, begitu. Tuh kan? Tapi Ah. sayangnya kalau ada Tuhan keluar daripada itu gitu loh. Tak layak sebenarnya Tuhan keluar dari situ gitu loh. Vagina, kenapa gitu lagi? Vagina. Terus tadi bilang bulunya gimana tuh Bang Andi? Aduh. Jadi Ada kita ini kayak kalau anak-anak, kita masalah ditonton pandangan orang ini mata malu kita begitu, Bang Andi, malu. saya sebenarnya malu loh kita menuhankan. bicara ini lah Saya dewasa malu dikit, jadi inteleknya orang dinaikin itu. dikit lah. Untung Nggak saya usah tidak bicara merasakan yang malu begitu kekanak-kanakan ya. kayak gitu. Kenapa ya ada orang seperti ini Silakan. menuhankan manusia yang keluar dari situ gitu loh. Ini masalahnya Bilang sebenarnya. aja vagina, kenapa Jadi- sih? Tadi Anda bilang vagina. Bisa banget sih. Berarti Bang Andi keluar dari pantat dong, dari dubur dong. Tapi Hah? kita ini kan di Iya sini kan? teman-teman bukan Tuhan ya. Iya. Kita bukan Bang Tuhan, Andi keluar wajar dari lah dubur kalau jadinya. Kalau wajar Anda wajar ini, kita di sini mengatakan kalau itu, kita keluar bukan dari sana. dari itu. Kita ini manusia Ayo, mana biasa lebih ini saja. kalau dari dubur, ayo. Kita ini Iya kan? bukan Tuhan, tapi masalahnya Makanya. adalah kalau ada Tuhan yang disembah keluar dari situ kan aneh. Udahlah, nggak usah kita menghujat lah. Jadi kita Udah, diskusi makanya dewasa aja. ya udah ayo. gini aja Ya, loh selesai. Cina dengan di ITC loh Cede. Iya, iya. Coba pertanyaannya apa? Apa? Tadi Bang Andi sudah Ya. mau jawab, hanya dia Ah. baper. Aku nanya Enggak, masalah bukan, riba. nggak usah disenggol lagi. Nah, entar dulu apa. Masalah riba Aku bertanya. kan. Riba. Ya, riba ya gini, kan? aku harus supaya jelas ya. Mm-mm. Nanti Bapak jawab ya. Oke. Ini tadi kan kesepakatan, sudah ada sebagian teman-teman. Jadi yang keluar dari rahim Bunda Maria itu adalah adalah riba. berhubung karena memang nggak Iya mungkin kan? lah ada Tuhan keluar dari situ gitu loh. Bukan lah. Jadi itu bukan Tuhan Kan Bang Andi lihat nih, dia sendiri nih. Ah, kita Sebenarnya ditonton bukan banyak Tuhan. orang nih Bang Andi. Gitu loh Ayo ya. dewasa dikit lah Bang Andi. Jadi Kan sudah sebenarnya dijawab lah. itu. Bapak tadi Salah lagi itu. Kita mau gimana ini. Bapak ini? Kita mau diskusi yang Kalau sehat. Jawab tadi ya udah udah. berapa kali jawab? Apa langsung nanya aja Oke, pertanyaannya sudah. yang mana? Kan jadi bang, itu kan riba. Ya. Jadi Yesus itu juga dulu semua kerja sebagai tukang perusahaan kayu yang gitu loh. dengan bank, Nah, waktu Yesus haram. bekerja sebagai tukang Iya kan? kayu gitu Bayar ya. gaji Apakah seperti itu ada kerja di ribanya Yesus properti. itu jadi? Ya kan? Apakah masuk akal? Kerja Bising buruh. kali. Kalau ada Ya kan? Tuhan yang kita sembah Kerja menjadi pengacara. tukang kayu gitu loh. Pokoknya semua Dia dibayar kan bank yang itu haram menciptakan jadinya. kayu. Iya, Dia ya semua menciptakan berhubungan. kayu. Kenapa dia lagi nukang gitu loh? Itu kan masalah kalau Tuhan nukang gitu loh. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman semua di Malu sini. kita nih Bang Andi. Malu Masuk akal kita, nggak ditonton kalau ada banyak Tuhan orang nukang? ini. Aduh. Nah, kita tanya Enggak, lagi enggak. waktu dia nukang itu dia beli peralatan di mana gitu loh. Apakah hardware. dia pakai bagaimana? hardware. Apakah kira-kira Tuhan pernah salah ukur? Gitu loh. Nah, kira-kira begitu waktu nukang itu loh. Nggak boleh loh salah ukur itu. Gitu Tuhan loh. loh itu. Apakah kira-kira masuk akal kalau Tuhan nukang? Gimana kira-kira Tuhan nukang? Aduh, Bang Andi. Enggak, yang Tuhan lucunya tukang kan lagi. katanya Tuhan itu tidak tidur, tapi Tuhan orang ini tidur. Ya itu nggak tidur namanya itu berjaga-jaga. Oh, Jaga-jaga. Yang salah apa? Dia bertanya. Bang Andi tuh suka bertanya tuh, banyak dia pertanyaannya. Bukan. Sampai Jadi pertanyaannya mengarahkan gitu. Aku udah tahu polanya Bang Andi kalau kan bertanya. yang di Bible Dia tertulis mengarahkan. kan tidur, ya kan? Tapi mereka mengatakan nggak tidur. Bunda Berjaga-jaga. Maria, tadi Dokter Adi gini ya, Bunda Maria itu pernah mengandung, tapi anaknya bukan anak kandung. dia minta data.